Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, Salam. puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa masih bersama-sama dalam acara bincang-bincang bersama Irsam Persi DKI Jakarta dengan tema peran perawat melawan COVID-19. Yang terhormat Ketua Irsam Persi DKI Jakarta Dr. Kusmeti Priharto dan semua jajaran pengurus Irsam, dan juga hadir dalam ruangan ini Pak Jajang Rahmat Solihin, MKep spesialis komunitas. Bapak sekalian yang berbahagia, salam sehat, salam tangguh dan tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Agus, saya juga bagian dari Irsam Persi DKI, akan memandu jalannya bincang-bincang pada kesempatan hari ini, mengambil tema yang cukup menarik, peran perawat melawan COVID-19. Tentunya ini sangat bisa kita gali lebih khusus lagi di area rumah sakit, dan juga berkaitan dengan bagaimana mengedukasi dan juga memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mudah dimengerti sejauh mana peran dan juga fungsi dari keperawatan dilihat dari konten profesi atau konteks profesi. Bapak Jajang, kami mohon mungkin dengan Bapak melihat ini, melihat dari tema, dilihat dari sisi profesi perawatan. Kami silakan, Pak. Ya, kalau dilihat peran tadi saya sudah sampaikan beberapa hal bahwa perawat dalam penanggulangan COVID ini sangat terlibat langsung dan tentunya mempunyai peran yang sangat maksimal. Maka kita menjadi bagian garda terdepan itu. Tadi saya sampaikan di perbincangan sebelumnya bahwa perawat itu sebenarnya di garda terdepan itu bisa ada hadir di layanan rumah sakit maupun di puskesmas dalam memberikan pelayanan keperawatan gitu. Terutama sebenarnya kenapa perawat itu hadir di layanan COVID, karena perawat itu sebagai pemberi layanan keperawatan di fasilitas kesehatan. Kemudian di layanan primer di puskesmas itu atau di klinik, sebenarnya perawat hadir sebagai pemberi pelayanan kesehatan primer dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif yang sekarang belum maksimal diberdayakan peran upaya promotif dan preventif itu. Karena perawat lebih banyak disibukkan dengan upaya UKP, upaya kesehatan perorangan dalam penanggulangan COVID ini. Kemudian juga perawat itu bisa berperan di surveillance dan termasuk di pemberdayaan masyarakat di komunitas. Nah, untuk rumah sakit. Jadi kalau melihat kerja perawat itu banyak sekali ya Pak Jajang ya. Iya Pak. Tapi tentunya di dalam kegiatan di rumah sakit, apa sih yang membuat mereka itu menjadi tertular gitu? Apakah karena mereka itu terlalu capek, atau mungkin karena prosedur perawatannya yang mungkin belum sesuai, atau mungkin ruangannya yang membuat mereka akhirnya tertular itu? Ya, kalau hasil kami audit sementara dengan teman-teman dengan kuesioner yang kami berikan, Pak, antara jumlah pasien dengan perawat yang ada itu tidak seimbang, Pak. Jadi ada penumpukan pasien, sementara jumlah perawatnya juga tidak ditambah. Kenapa tidak ditambah? Karena memang kemampuan rumah sakit, kemampuan pemerintah juga berat di sana. Kemudian yang kedua, karena faktor keletihan akhirnya, Pak. Jadi banyak sekali teman-teman perawat yang terpapar karena bekerja terlalu capek gitu. Termasuk harusnya kan penggunaan APD itu 4 jam ya Pak maksimal. Ada perawat itu termasuk yang di rumah sakit darurat COVID, di beberapa rumah sakit juga sampai 7 jam Pak memakai APD. Ini yang membuat potensi tertular cukup tinggi. Kemudian akhirnya ada juga perawat yang ditugaskan
di layanan COVID itu yang punya komorbid, Pak, karena memang kebutuhan layanan yang tinggi, yang hipertensi, yang diabetes tetap ditugaskan gitu. Yang belum itu yang hamil, Pak. Yang hamil itu kami betul-betul menekankan supaya tidak ditugaskan, tapi faktanya kemarin meninggal itu ada yang hamil. Nah, sedang kita telusur, ternyata memang dia sebenarnya tidak ditugaskan di ruang COVID, tapi tetap terpapar karena memang tetap masuk bekerja di rumah sakit, Pak. Kemudian yang kedua dari faktor analisis kami adalah di faktor kepatuhan dalam menggunakan APD, Pak. Terutama dalam pelepasan APD dan setelah dia bertugas. Jadi setelah dia bertugas, dia ngumpul makan. Ini juga menjadi bagian pengamatan KPI pada teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena memang sebagian juga terpapar dari keluarga, Pak. Ini yang menjadi bagian dari pengamatan kepada teman-teman. Mereka soalnya masih pulang pergi sih ya ke rumah masing-masing. Apakah mereka tidak takut ya kalau keluarganya itu terpapar seperti itu? Ya, saya ceritakan ya Pak, di awal pandemi kami datang ke rumah sakit rujukan. Itu belum ada waktu itu asrama. Kemudian tempat istirahat mereka pun di tenda. Maka kami usulkan waktu awal-awal itu diberikan tempat tinggal. Dan akhirnya pemerintah menyiapkan, Pak. Hampir selama dari April sampai Desember itu dapat, Pak, tempat tinggal. Rumah sakit vertikal dapat, kemudian RSUD juga dapat. Nah, belakangan di 2021 per Maret semua itu di stop, Pak. Tidak ada lagi. Termasuk relawan yang sekarang direkrut itu yang di rumah sakit vertikal, yang di rumah sakit RSUD juga tidak dapat tempat tinggal, Pak. Jadi mereka datang, kemudian menjadi relawan, di swab, setelah itu dia bisa masuk dan mencari tempat kos sendiri. Akhirnya ada kesulitan mereka untuk bisa beraktivitas. Nah, ini yang kami memberikan masukan kepada pemerintah, apakah tidak bisa seperti yang lalu berikan salah satu mes itu, dan sampai saat ini tetap Pak mereka tidak dapat tempat tinggal, apalagi yang memang sudah berkeluarga yang menjadi pegawai, mereka tetap bolak-balik, kecuali yang di rumah sakit BUMN Pak dapat, yaitu di Rumah Sakit Pertamina Jaya mereka tetap dapat. Kemudian yang di rumah sakit RSPP dan di modular itu mereka dapat. Sisanya saat ini sudah sebagian besar kos, tidak di asrama atau tidak di mes gitu Pak. Baik Pak Jajang, mungkin ingin saya tanyakan juga. Tadi Pak Jajang katakan bahwa teman-teman perawat yang relawan baru datang dari luar kota bekerja membantu tenaga di Jakarta, mereka sebagian kos. Nah, kalau dulu kan kita pernah dengar bahwa ada beberapa rekan kita yang kos, kemudian ada sepertinya penolakan dari masyarakat terhadap perawat itu. Tapi mudah-mudahan sekarang ini sudah, apakah masih ada berita itu atau tidak ada lagi? Saya rasa mungkin warga masyarakat sekarang mungkin sudah lebih menyadari pentingnya perawat membantu perang melawan COVID. Mungkin kan kalau harapan kami kan mungkin masyarakat bisa membantu, memfasilitasi, mengakomodasi atau membuat perawat itu lebih nyaman bisa bertinggal supaya mereka itu bisa fokuskan untuk memberi pelayanan di rumah sakit. Kira-kira gimana perkembangan sekarang Pak Jajang? Ya, sebagian masih ada Pak. Jadi kami mendapat keluhan perawat yang kos itu apabila mereka positif Pak, yang kesulitan. Nah, itu yang menjadi penolakan dari pasien atau dari tempat kos itu. Termasuk kemarin kami membantu mencarikan teman-teman yang kos kemudian positif karena dari tempat kosnya tidak bisa diperpanjang. Hanya kami coba carikan dan alhamdulillah dapat untuk mereka bisa isolasi. Kenapa? Karena juga rumah sakit tidak menyediakan tempat isolasi, Pak. Saya sudah sampaikan hal ini kepada Kementerian Kesehatan. Saya bilang melalui Sekretaris KTKI, tolonglah kalau ngerekrut relawan itu setelah direkrut juga diorangkan gitu. Karena mereka juga membantu kita, membantu pemerintah gitu. Artinya jangan sampai nanti ditelantarkan. Mereka terkatung-katung tidak punya tempat tinggal.
kemudian setelah sakit juga susah masuk rumah sakitnya, mencari tempat isolasi juga tidak ada gitu. Akhirnya mengeluhnya kepada kami dan kita coba untuk mereka di rumahnya sendiri, Pak, atau di tempat kosnya. Ini yang menjadi bagian yang saat ini keluhan kepada kami, Pak. Dokter Dita, silakan. Pak Jajang, kan kita tahu ya perawat itu tugasnya bukan cuma merawat atau fungsinya sebagai perawat ya Pak Jajang ya. Ya. Kan seringkali harus apalagi kalau bekerja di rumah sakit yang memang merawat pasien COVID itu kan tidak bisa ditengok, kemudian menjadi penghubung dengan keluarga pasien gitu ya Pak ya, dan ada stres tersendiri lah untuk menghibur pasien dan sebagainya. Sedangkan perawat itu sendiri ada yang bekerja mungkin lebih dari 4 jam ya dari shiftnya, kemudian dia sendiri juga sebagai manusia biasa itu kan faktor emosionalnya ini juga bisa terganggu ya di luar dari kelelahannya dan sebagainya. Ada nggak sih Pak satu layanan gitu ya yang mungkin bisa mensupport si perawat ini gitu. Jadi pada saat dia kelelahan atau dia sedih karena dia mungkin melihat banyak pasien yang meninggal atau bahkan mungkin sejawatnya yang meninggal. Kemudian dia secara emosional tentu kan unstable ya Pak ya, tidak stabil. Ada nggak sih Pak, sudah ada nggak yang memberikan konseling atau apa gitu untuk para perawat ini untuk memperkuat mental dan emosionalnya perawat-perawat ini karena masih terus menjalankan tugas kan sebagai perawat yang memang harus tetap siaga untuk pasien-pasien gitu. Ya, setuju Bu bahwa ada kelelahan akhirnya berdampak pada psikososial dari seorang perawat tersebut, termasuk kejiwaannya. Dan kami dari Himpunan Perawat Kesehatan Jiwa itu membuka jalur konseling itu, Bu. Oh, ada. Kemudian karena mereka linknya dengan psikiater ya, jadi dibuka. Tapi sayangnya memang tidak dimanfaatkan maksimal, Bu. Dan belum optimal akhirnya digunakan sebagai bagian dari kita untuk membantu teman-teman sendiri, kira-kira gitu. Jadi kami dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia sudah membuat jalur konseling dengan teman-teman untuk bisa berkonsultasi dengan teman-temannya sendiri. Apabila diperlukan psikiater juga disiapkan, gitu. Apa diperlukan psikolog juga kerjasama dengan psikolog. Tapi memang belum maksimal yang dipakai oleh teman-teman. Atau mungkin bisa juga Pak secara rutin mungkin kalau usul saya mungkin ya, kalau mungkin mereka merasa belum perlu atau mungkin malu terang gitu ya, bisa juga ya. Mungkin bisa nggak Pak dibuat secara rutin jadi satu ajang gitu untuk mereka bisa saling sharing, bertukar pikiran, terus nanti ada dari pihak yang mensupport psikososialnya bisa memberikan masukan atau dukungan untuk memperkuat mental dan emosionalnya, begitu kali ya Pak ya. Karena mungkin kalau nunggu mereka menghubungi nggak mau ya Dokter Yanuar ya, Pak Kusmedi, belum tentu semua orang mungkin merasakan kebutuhan itu gitu ya Pak ya. Iya, betul. Kita sebagai rumah sakit kita tahulah betapa berat stresnya itu ya Pak ya. Jangan-jangan mungkin nggak ada waktu kali ya untuk konsultasi karena pasien sambung. Bisa juga. Dia antri panjang. Kan ada fenomenanya sekarang begini, Dok. Jadi mereka mengeluh, mungkin ini bagian tadi stresnya. Kalau kami tanya gitu, sebenarnya kami pingin positif aja Pak sekarang biar bisa istirahat. 14 hari saking lelahnya. Itu adalah bagian kan menurut kami keletihan yang dalam dan akhirnya terus bekerja. Gitu. PPNI DKI. Jadi mereka bisa isoman gitu istilahnya ya Pak ya. Iya, bisa isoman 14 hari. Kalian isoman gitu ya. Sampai seperti itu ya. Jadi artinya mereka mengharapkan positif gitu ya. Iya. Itu juga bagian tadi kan dari aspek kejiwaan ada yang berubah kan kira-kira gitu, Bu. Ini juga tadi terima kasih masukannya menjadi masukan buat kami
untuk membuat forum rutin barangkali siapa yang Iya, nanti bisa iya Pak, betul. dipakai untuk forum itu. Ya kalau Baik. ambil isoman pun kan tetap bisa ikut gitu ya untuk memberikan support. Iya, iya. Ya, mungkin. Ya. Tapi dengan forum ini Pak Jajang mudah-mudahan mungkin para teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar rumah sakit mungkin bisa memahami perannya perawat, beban mentalnya terhadap dengan pasien-pasien kritis. Ya mudah-mudahan keberadaan keluarga pasien bisa memberikan dukungan. Jangan seperti berita-berita yang dulu ada perawatnya dimarahin, ada perawat itu kan perawat sudah kerja dengan beban yang sangat berat, mungkin jangan lagi ditambah beban lah. Mungkin kalau menurut saya mungkin begitu ya, supaya para masyarakat, teman-teman kita semua yang pihak keluarga pasien, ayo kita sama-sama memberi dukungan mental kepada perawat. Perawat sudah bekerja dengan baik melayani pasien-pasien COVID yang dengan segala derajatnya, mulai dari yang gejala ringan, sedang, sampai ada yang kritis. Nah, kita semua sebagai tenaga medis, sebagai rekan kerja, sebagai masyarakat pengguna fasilitas kesehatan, ayo kita sama-sama mendukung kerja perawat, kita sama-sama melawan COVID. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ya. Tahu mungkin. Bu Alius sebagai manajemen di rumah sakit, saya mau tanya Bu Alius, bagaimana sih peran manajemen dalam menghadapi perawat pada masa COVID seperti ini? Oh ya, baik. Terima kasih Pak Kusmedi kesempatannya. Kebetulan kami juga kepada perawat itu berusaha manajemen memberikan misalnya mendukung kesehatan mereka. Kita berikan vitamin, kemudian kami juga ada forum tersendiri bagi mereka untuk menyampaikan apa sih hal-hal yang mereka rasakan. Terus kemudian kami berupaya mengatur jam kerja. Memang saat ini yang secara manajemen ini beban berat ketika banyak juga perawat yang terpapar, sehingga beban berat yang harusnya 4 jam sekarang mungkin Dokter Aditya juga merasakan, Dokter Adit merasakan bahwa kita sebagai manajemen bingung juga nih ngaturnya bagaimana perawat bisa tetap melayani, mereka tetap bisa sehat. Kita berupaya apa yang mereka inginkan kita coba. Terus kemudian yang saat-saat ini memang menyedihkan, ya, misalnya kita berupaya memberikan tempat tinggal supaya mereka tidak bolak-balik, karena ketika mereka menggunakan transportasi umum kita menyadari itu tidak aman, apalagi sekarang kereta yang tidak bisa juga legang, cukup crowded, mereka di situ secara kesehatan kan mereka juga terganggu, istilahnya mereka nggak nyaman. Ketika mereka sampai ke kantor harus bekerja dengan pakaian yang APD yang begitu panas, itu juga menjadi tekanan-tekanan. Jadi ketika ada waktu kita memberikan ada waktu menyediakan tempat makan, kemudian kadang-kadang menunya kita buat yang menyenangkan bagi mereka. Kemarin terakhir kita beli paket-paket makan yang pakai bentuk yang menarik gitu, membuat mereka sedikit banyaknya mereka punya peran di rumah sakit, mereka dihargai. Kemudian kita juga menjaga yang Pak Jajang keluhkan ya Pak Jajang, bagaimana caranya kita dengan SDM mengoptimalkan, karena sebenarnya seperti pemberian insentif dari pemerintah, apabila manajemen mengusahakan dengan baik, itu setiap bulan tuh bisa keluar. Kita berjuang gimana caranya, bahkan mudah-mudahan sih ya ke depan juga masih prosesnya lancar. Nah, itu bisa lancar. Atau ada juga kalau misalnya terlambat beberapa bulan ditalangi oleh rumah sakit, nanti dikembalikan ke rumah sakit. Ada juga rumah sakit yang melakukan hal seperti itu. Intinya kita mendukung sepenuhnya perawat dalam memberikan pelayanan. Karena kita merasakan banget ketika saat ini pasien-pasien COVID itu yang dibutuhkan salah satunya adalah motivasi. Mereka bisa jadi motivator ketika mereka edukasi, terasa sekali bukan asuhan keperawatannya, sosial holistiknya juga betul-betul diperhatikan Pak. Seperti misalnya kita menentukan jam video call antara keluarga pasien dengan pasien, terus kemudian juga kalau ada hal apa-apa yang bisa disampaikan keluarga itu jadi mediasi. Perawat itu luar biasa di rumah sakit ketika pandemi ini. Super power deh benar-benar. Ya. Itu, Pak Kusmedi. Jadi
memang gitu ya, kita kadang-kadang masyarakat dengan kepanikannya tidak tahu sebenarnya bagaimana proses perawatan yang terjadi di ruang rawat itu, dan bagaimana perawat itu 24 jam di samping pasien. Saya cuma berpikir begini, ada nggak ya masyarakat yang kepengen bisa membantu perawat gitu ya? Siapa tahu ada yang mau menyediakan bantuan untuk, oh ini ada rumah daripada nggak dipakai, biarlah untuk tempat tinggal perawat sementara dalam kondisi COVID, atau menyumbang dengan mungkin makanan, atau menyumbang APD, atau menyumbang apa gitu. Pak Fajar, mungkin nggak kita membuat model-model sumbangan terhadap perawat seperti itu dari masyarakat, karena kita memang harus bergotong royong dengan masyarakat untuk hal tersebut. Bagaimana Pak Fajar? Mungkin nggak kita melakukan itu? Baik, terima kasih Pak Kusmedi, Bapak Ibu sekalian. Menurut saya itu mungkin Pak kita lakukan ya. Kemarin saya membaca berita itu di salah satu media online. Salah seorang disebuti situ sih beritanya memang bombastis ya, orang super kaya gitu ya, di daerah Cilandak ya. Jadi mempersilahkan rumahnya itu seluas 3.000 meter itu sebagai tempat isolasi buat warga sekitar. Nah, itu kan setelah saya telusuri beritanya itu karena ada permintaan dari RW setempat. Jadi RW setempat membuat semacam pengumuman wilayahnya, nah sehingga ada warga yang tergerak gitu. Nah mungkin juga ini kita per rumah sakit sesuai wilayah masing-masing bisa aja mungkin kita mengumumkan seperti itu. Sekarang kan open donasi sudah banyak dimulai dilakukan oleh rumah sakit ya, apakah itu APD atau yang lain-lainnya. Nah, termasuk juga mungkin kita tambahi dengan ini, dengan tempat untuk beristirahat dan menginap teman-teman perawat yang memang membutuhkan. Bagaimanapun, saya tadi mencermati yang disampaikan Pak Jajang itu, kekuatan rumah sakit mayoritas ada di perawat saat ini. Ya, dengan kondisi yang ada sekarang itu, motor penggeraknya pelayanan itu sekarang ada di perawat-perawat ini. Jadi memang ini harus didukung dan backup sedemikian rupa supaya teman-teman perawat ini bisa berperan dan berfungsi sesuai dengan tupoksinya secara maksimal. Mungkin itu Pak. Ya. Pak Agus kan di Irjam sebagai komponen perawat. Ayo Pak Agus, kita coba membuat model seperti ini supaya masyarakat tahu dan bisa ikut bergotong royong membantu perawat kita, Pak Agus. Baik Dok, terima kasih. Mungkin juga akan berkoordinasi dengan PPRI wilayah maupun daerah. Kita akan berusaha menguatkan itu peran fungsi, ada take and give dari perawat maupun dari masyarakat sebagai pengguna, dan kita minta juga sebagai pemberi. Sehingga ikatan dari semua layanan rumah sakit, khususnya di keperawatan, juga kedekatan dengan masyarakat ini bisa terjalin dengan baik, sehingga komunikasi bisa lebih bagus lagi dan meningkatkan peran dan fungsinya, sehingga potensi-potensi untuk miskomunikasi di antara mungkin pengguna layanan kesehatan di rumah sakit maupun dari perawat sendiri bisa sangat-sangat kita minimalisir. Contohnya mungkin peran di komunikator atau komunikasi dalam upaya pemberian informasi seperti yang Ibu Alio sampaikan tadi. Memang peran perawat sangat penting dikala memberikan informasi ataupun mungkin edukasi kepada keluarga di saat keluarga tidak bisa berkomunikasi langsung dengan pasien yang ada di ruangan COVID. Ini lebih kita tingkatkan kembali Ibu. Saya terutama sebagai salah satu manajerial di rumah sakit tentunya akan memperkuat sisi untuk terus memberikan edukasi dan memberikan informasi sesuai dengan tupoksi perawat ya, untuk juga memberikan
informasi yang khusus yang memang diperbolehkan diberikan kepada pasien melalui sisi layanan keperawatan, terutama penguatan di ruang humas di depan, atau mungkin dengan cara video call atau mungkin WA ya, dan mungkin bisa saling berkomunikasi antara pihak rumah sakit melalui perawat yang juga bisa menjadi edukator, memberikan edukasi kepada keluarga ataupun juga masyarakat ya, sehingga bisa terjalin sinergitas dengan baik. Sinergi ini penting buat kami semua, Dok. Terima kasih. Mungkin Pak Jajang bisa memberikan satu arahan kepada kami sebagai perawat, tentunya bagaimana peran ini kita bisa ambil atau kuatkan lagi, karena 24 jam perawat bersama pasien. Mungkin Pak Jajang punya suatu tips khusus bagaimana kita menjalin hubungan baik ya, dikala banyak protes yang ada di IGD, dikala perawat adalah orang-orang yang jutek dan sebagainya, sehingga komunikasi terputus. Image itu mari kita hilangkan, dan mohon mungkin Bapak punya tip-tip khusus untuk itu sehingga masyarakat bisa teredukasi bagaimana juga peran perawat sebagai edukator pelayanan kesehatan. Menurut Pak Jajang bisa memberikan penjelasan kepada kami. Iya, Setuju. Jadi di era pandemi COVID ini, peran perawat itu luar biasa di layanan kesehatan. Apalagi sekarang itu kan suaranya kurang keras Pak Jajang. Ya, sekarang ini kan pasien itu tidak ditunggu oleh keluarga gitu. Jadi otomatis kehadiran perawat 24 jam itu menjadi bagian yang penting menghubungkan antara pasien dengan keluarga, termasuk dengan medis yang lain. Gitu. Dan di sini memang komunikasinya harus baik. Gitu. Yang kedua, karena komunikasi harus baik, maka harus dibangun kekuatan dalam diri perawat itu, Pak Agus. Selama ini memang faktor yang menyebabkan kenapa tidak maksimal salah satunya adalah kelelahan tadi, gitu. Termasuk tugas yang terlalu banyak pasiennya gitu. Ini juga menjadi faktor yang tidak efektif kepada perawat pada saat memberikan komunikasi kepada pasiennya. Yang ketiga, sebenarnya karena ini penyakit menular ya Pak Agus, komunikasinya kan tidak bisa jarak dekat lagi seperti dulu sering. Tapi bisa dikomunikasikan dengan pasien bahwa melalui video conference gitu kan, kemudian dia disapa pagi, kemudian diberikan arahan dan lain-lain, kapan lagi dia akan ketemu perawatnya, karena tidak setiap saat sekarang bisa ketemu gitu. Itu juga bagian penting yang dijelaskan kepada perawat, karena selama ini ada keluhan juga makin ada COVID, perawatnya nggak pernah komunikasi gitu. Ini juga harus dikuatkan. Mungkin sebenarnya karena dibatasinya supaya tidak tertular perawatnya di sana gitu. Tapi keluhannya datang pagi, nanti datang lagi siang gitu, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi pasien itu dengan perawatnya. Ini bagian yang harus dipecahkan permasalahan ini, bagaimana komunikasi pasien dengan perawat itu. Kemudian Pak Kus, yang perlu kami sampaikan, kebutuhan yang dikeluhkan oleh teman-teman perawat adalah satu tempat isolasi, Pak. Di mana mereka bisa isolasi apabila rumah sakit tidak menyiapkan tempat isolasi. Akhirnya, karena rumahnya kecil, punya anak kecil juga gitu, sehingga dia bertanya kepada kami, bisakah dibantu di mana dicarikan rumah untuk perawat yang terpapar dan bisa isolasi. Yang kedua, kalau memang ada disediakan tadi, ada rumah untuk rumah singgah perawat yang terdekat dengan rumah sakit tersebut, sehingga dia tidak pulang pergi ke rumah, dan ini lebih aman sebenarnya bagi keluarga perawat tersebut di rumah, termasuk bagi pasiennya sendiri. Karena kalau dia pulang pergi, itu sangat beresiko kepada perawat tersebut, kepada keluarga, termasuk kepada pasiennya. Yang ketiga adalah alat transportasi, Pak. Ini banyak juga sekarang di PPKM darurat ini, perawat terjebak. Kenapa? Karena angkutan kan sulit. Kemudian ada penyekatan gitu. Walaupun sekarang alhamdulillah di hari ke-5 ke-6 sudah mulai lewat perawat itu. Karena sebelumnya juga agak terkendala. Padahal mereka diperlukan di layanan.
Yang terpenting Ya. saat ini itu Pak, yang dikeluhkan oleh teman-teman, termasuk mohon juga rumah sakit mengkawal Pak, karena ada beberapa kejadian perawat di IGD ya, Pak Agus juga paham barangkali dilakukan penganiayaan oleh pasien Pak. Ini juga penting untuk diantisipasi di Jakarta, jangan sampai terjadi, dan perlunya pengamanan barangkali yang lebih spesifik. Waktu itu kan di RSUD Pasar Minggu yang mengamuk gitu kan pasiennya Pak, dan itu punya potensi kekerasan terhadap tenaga kesehatan, khususnya perawat yang melayani di sana. Itu yang perlu disampaikan Pak. Ya, makasih. Jadi masyarakat bincang-bincang ini kami mencoba menerangkan kepada masyarakat betapa beratnya perawat itu bekerja untuk melayani pasien-pasien COVID tersebut. Di antara ketidaknikmatannya dia, misalnya dengan menggunakan APD yang serba nggak enak itu, mereka harus tetap waspada dan mereka harus tetap melayani dengan baik. Bahkan kemarin saya mendengar ada salah satu perawat yang akhirnya meninggal di IGD rumah sakit dia bekerja karena positif COVID dan tidak mendapatkan tempat perawatan. Itu ironis sekali buat kita semua. Dan apabila ada teman-teman yang mempunyai rezeki lebih atau mempunyai fasilitas yang bisa digunakan tadi keluhan dari teman-teman perawatan, adanya tempat untuk isolasi, adanya tempat untuk tinggal, atau mungkin ada yang mau membantu bagaimana transportasi mereka bisa dipermudah dan sebagainya. Kami tetap akan berharap pemerintah bisa mengatasi, tetapi semua beban itu sudah sangat berat di pemerintah. Jadi kami membutuhkan partisipasi daripada masyarakat untuk kita bisa menjalankan semua fungsi ini dengan baik, bergotong royong untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Ada yang ditambahkan, Pak Brejang, silakan. Termasuk sebenarnya pemberian makanan tambahan, Pak. PMT bagi teman-teman di Sulawesi, karena selama ini memang dia nutrisinya tidak bagus, Pak. Kadang-kadang jajannya kan entah yang fast food dan sebenarnya tidak membuat dia lebih sehat gitu, Pak. Padahal mereka kan dengan pakai APD 5 jam, 7 jam, tidak buang air besar, buang air kecil, bahkan tidak makan, tidak minum. Jadi begitu dia istirahat itu memang kelelahan dan perlu pemberian makan tambahan yang betul-betul bagus, Pak, untuk pemberian makan tambahan. Itu juga perlu barangkali keterlibatan masyarakat, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak Kusmedi, mungkin saya Izin Pak Kusmedi. Ya, beberapa silakan. perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang masih backup rumah sakit, seperti misalnya mungkin di rumah sakit lain merasakan Yakult, prebiotik itu masih backup rumah sakit untuk nakesnya. Kemudian juga ada beberapa perusahaan yang memberikan makanan tambahan ya untuk tenaga kesehatan. Kalau dulu di awal-awal banyak yang menawarkan tempat tinggal untuk nakes. Beberapa apartemen kami di dekat Jakarta Pusat tuh ada beberapa apartemen, tapi memang sekarang tidak terlalu banyak. Kalau dulu pemerintah masih dukung untuk pengadaan. Nah, sekarang ini agak sulit. Selain pengusaha juga sudah mulai tidak memberikan dukungan, dari kami sendiri, dari rumah sakit yang akan memberikan fasilitas, nyari hotel itu nggak mudah. Hampir semua hotel di sekitar Jakarta Pusat, itu sekitar rumah sakit itu penuh. Jadi gimana ini solusinya supaya teman-teman nakes, terutama perawat kita, bisa mendapatkan tempat yang bisa dekat rumah sakit, keluarga aman, rumah sakit, dan perawatnya juga enak, nyaman. Fajar, silakan. Dilanjut dengan Ya, Pak. Pak Fajar, silakan. Ya, izin Pak, mungkin ini pertanyaan pamungkas ini. Tadi Pak Jajang menjelaskan, karena kita kan ini kan untuk konsumsi masyarakat awam ya, jadi menurut saya kita juga perlu memberikan warning lah, bahwa fasilitas kesehatan dan nakes itu punya batasan kekuatan. Ya kan, kita harus menurut saya itu harus kita suarakan.
Tidak mungkin kita nggak punya batasan kekuatan. Betul, betul. Nah, tadi Pak Jajang sudah sampaikan salah satu yang menyebabkan banyak perawat terpapar adalah beban kerja. Nah, sebenarnya Pak, dengan kondisi yang ada per hari inilah misalnya atau per minggu ini, seberapa besar sih beban kerja itu meningkat dari kondisi normal? Kalau saya bahasakan apa yang kita diskusikan malam ini, sederhananya adalah kebutuhan pelayanan rumah sakit meningkat, sementara kekuatan rumah sakit menurun. Ya. Kan itu intinya. Sederhananya. Nah, kita harus kasih warning nih ke masyarakat. Nah, dengan posisi yang pertanyaan tadi, seberapa besar peningkatan beban kerja itu, sementara penurunan yang mengampu beban itu terjadi penurunan karena banyak isolasi, ada yang meninggal dan segala macam. Nah, ini kita harus ini Pak, kalau ada datanya mungkin bagus supaya masyarakat di hulu juga berupaya untuk jangan sampai terpapar. Kalaupun terpapar berusaha jangan sampai masuk rumah sakit gitu. Mungkin itu yang harus kita sampaikan intinya ke masyarakat. Mungkin terima kasih. Ya. Baik, sudah bisa sangat jelas dipaparkan semua narasumber baik yang dari Irsam Persi maupun Pak Jajang. Izin Dr. Kusmedi mungkin sebelum ada kesimpulan mungkin ada closing statement dari dokter? Enggak, cukup yang tadi sudah saya sampaikan bahwa perawat itu memang 24 jam, mereka juga manusia, mereka punya keterbatasan. Kita juga mohon agar perawat bisa dihargai untuk berhubungan tentang masalah-masalah itu. Kami tahu masyarakat panik dan stres terhadap itu semuanya, tetapi perawat pun juga punya batas yang tadi disebutkan Pak Fajar juga, bahwa mari kita berjaga-jaga melakukan proteksi buat diri kita, melakukan 3M dengan benar dan tidak keluar kalau memang tidak perlu sementara saat ini. Baik, terima kasih Dr. Kusmedi dan juga Pak Jajang. Di ruangan ini juga ada jajaran pengurus Persi, yaitu Ibu Dr. Dita, Bapak Dr. Januar, Ibu Alius, Pak Fajar, Pak Dodi, juga pengurus lainnya. Alhamdulillah, beliau adalah seorang pakar di perumahsakitan, dan terima kasih sudah memberikan masukan dan pandangannya. Baik, alhamdulillah dari bincang-bincang yang singkat ini dapat beberapa kesimpulan, di mana salah satunya adalah tingginya beban kerja dan juga penyakit penyerta dari perawat karena kelelahan, ya. Juga meningkatnya angka perawat yang positif maupun bahkan berujung kepada kematian. Dalam peran perawat sehari-hari, kita juga harus melihat stresor yang cukup tinggi yang juga diperlukan konseling sehingga bisa menurunkan tingkat stresor untuk perawat di rumah sakit. Dan juga peran serta manajemen diminta untuk terus mendukung dan memperkuat peran fungsi dari perawat di semua fasyankes yang ada, khususnya di rumah sakit, dan juga peningkatan perawat dalam memberikan edukasi dan informasi kepada keluarga harus terus ditingkatkan dikala keluarga membutuhkan informasi tersebut karena tidak bisa langsung berkomunikasi dengan keluarganya yang saat ini menjadi pasien rumah sakit. Begitu juga sebagai masyarakat juga diminta ikut membantu bergotong royong bergerak dan saling bersinergi, diantaranya untuk membantu upaya untuk isolasi, transportasi, rumah tinggal, dan bantuan lainnya yang dirasa dibutuhkan untuk semua nakes khususnya di perawat. Dan juga harapan untuk perawat diberikan rumah singgah dan juga tempat untuk isolasi mandiri dan diberikan transportasi untuk semua nakes dan penguatan pengamanan nakes di semua fasilitas kesehatan. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Jajang dan Dr. Kusmedi atas semua masukan dan arahannya, dan semoga ini menjadi amal baik Bapak Ibu sekalian dan bisa meningkatkan derajat kesehatan dan juga edukasi untuk masyarakat. Saya tutup, ya. Semoga keberkahan selalu dan selalu
sehat selalu dan tetap kuat dalam masa pandemi COVID-19 dan teruslah berjuang di garda terdepan. Tidak kurang doa kita untuk senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita selalu bisa menjalankan kegiatan hari-hari kita sesuai dengan tupoksi dan juga profesionalisme dari masing-masing yang fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.